Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham top gainers hari ini. Yang pertama yaitu saham APLN, yang kedua saham BBYB, dan yang ketiga saham IATA. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham APLN. Saham APLN peragangan terakhir naik signifikan 19,47% di harga 135. Bagaimana dengan prospek saham APLN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham APLN ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum korslen, belum mendukung, tetapi volume merahnya sudah memudar ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham APLN ini. Kalau dilihat dari garisnya ada potensi ya untuk korslen ke depannya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya saham APLN mampu ya melewati SMA 50 yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham APLN ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham APLN. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 131, yang kedua 123, dan yang ketiga yaitu di 111. Untuk resisten yang pertama yaitu di 138, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang kedua yaitu di 144, dan yang ketiga yaitu di 153. Untuk teman-teman yang mencermati saham APLN ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya ya, silakan masuk secara bertahap. Biasanya suatu saham yang sudah naik tinggi, di awal-awal perdagangan akan naik ya. Kebiasaan yang paling sering dia akan naik. Kemudian dia akan turun seperti ini ya, contohnya pada tanggal 16 September 2022 setelah naik tinggi, saham APLN di awal perdagangan dia naik terus ya sampai di 164, setelah itu dia turun kembali. Itu artinya apa? Untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka pendek, perhatikan saja di awal perdagangan. Kalau dia menunjukkan naik yang signifikan, silakan masuk. Apabila dia sudah tinggi dan menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, silakan cabut saja ya atau TP saja. Kalau untuk teman-teman yang ingin mengambil posisi untuk trading swing ya untuk beberapa hari, perhatikan saja ya kalau sudah masuk nanti entry lagi. Yang keduanya yaitu di atas area tengah Fibonacci-nya ya di atas 138, atau yang entry paling bagusnya yaitu di atas 144 kalau saham APLN ini mampu ya breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi ini. Itu artinya kedepannya saham APLN berpeluang ya untuk balik arah kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya dengan harga 144. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya ada peluang ya kalau kedepannya saham APLN ini mampu ya melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada sinyal ya untuk rebound. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham APLN. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham BBYB. Saham BBYB peragangan terakhir naik 13,01% di harga 825. Bagaimana dengan prospek saham BBYB? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya memang sudah korslen tetapi belum memasuki area angka 20-nya. Itu artinya saham BBYB ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga belum mendukung, belum ada sinyal buy ya. Secara MACD belum ada dukungan kalau para buyer sudah masuk. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya masih downtrend tajam ya, tetapi dia mampu ya menunjukkan pantulan di harga supportnya di 705, dan di perdagangan hari ini sudah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Semoga kedepannya saham BBB mampu ya balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BBYB. Kalau untuk support tentu saja di 705. Ini merupakan harga dasarnya ya. Kalau kedepannya saham BBYB melanjutkan koreksinya dan mampu menembus 705 ini ya ke bawah, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham BBYB.
Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 1095, yang kedua yaitu di 1405, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja kedepannya kalau balik arah area golden ratio yang khusus koreksi ini mampu ditembus. Yang ketiga yaitu di 1620, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBYB ini sebaiknya kalau ingin masuk ya, apabila dia menunjukkan rebound-nya di perdagangan besok, masuk saja dengan modal yang kecil dulu. Kenapa modal yang kecil? Karena ini posisi grafiknya downtrend ya, sangat tidak baik kalau dipergunakan untuk trading. Tetapi peluang di saham model begini juga tetap masih ada peluang ya, tetapi pendek ya. Kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, untuk teman-teman yang mencermati silakan masuk secara bertahap. Ingat menggunakan modal kecil dan tetap memasang trailing stopnya untuk menjaga modal teman-teman. Apabila dia mampu ya melanjutkan terus, itu tahan saja ya. Kalau dia mantul di area resisten pertamanya atau belum sampai di area resistennya sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi, sebaiknya teman-teman lepas saja atau mengambil cuan pendek saja. Tetap teman-teman sinkronkan dengan indikator stokastiknya. Ini kan belum crossline ke atas. Apabila dia sudah crossline ke atas, apalagi sudah memasuki area angka 20-nya dan didukung dengan kenaikan ya berlanjut, itu artinya ada peluang ya untuk saham BBYB ini mampu rebound ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBYB secara singkat. Semoga ini bermanfaat. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Miyata. Saham Miyata, peragangan terakhir naik 10%. Bagaimana dengan prospek saham Miyata? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korsen ke atas ya, sudah naik cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Miyata sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah mulai korsen ke atas, didukung dengan volume hijau di beberapa peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Miyata ini. Kalau dilihat dari peragangan terakhir, saham Miyata mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Miyata sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Miyata. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 153 yang mampu di breakout ya di perdagangan hari ini. Yang kedua 116 dan yang ketiga yaitu di 57. Untuk resisten yang pertama yaitu di 182, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Kalau kita lihat secara histori, saham Miyata sangat kuat di 182 ini ya. Kalau kita lihat perdagangan pada tanggal 8 September 2022 sampai di 15 September 2022, sebenarnya saham Miyata mencoba ya untuk breakout di 182, tetapi tidak mampu dan akhirnya koreksi ke bawah lagi. Untuk resisten yang kedua yaitu di 212, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Miyata mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham Miyata ini cukup besar. Yang ketiga yaitu di 254. Untuk teman-teman yang mencermati saham Miyata, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Saya kira amannya untuk saham Miyata ini masih di atas 153 ya entry-nya, atau masih di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu untuk entry amannya. Tetapi kalau dia melewati SMA 50-nya dan koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dia mampu berada di atas 153, silakan teman-teman entry. Kalau dia naik terus dan breakout ya di 182, silakan teman-teman entry lagi ya untuk yang kedua yang punya modal lagi. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya. Kalau kedepannya saham Miyata ini ada peluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Miyata. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.